namanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Mulai dari mana? Mulai dari Anaba atau Anas? Dari Anaba dulu boleh dong. Oke. Bacanya itu berapa ayat yang atau halaman? Kenapa? Bacanya itu satu halaman atau per Sebetulnya sih agak banyak kan nggak apa-apa sih. Karena kalau satu surat lama tuh, gitu. Sampai bulan. Kan kita kan sejatnya 10 minggu, gitu ya. Gitu. Ya. Satu juz pun nggak apa-apa. Atau kalau nggak ya beberapa surat lah ya. Mulai nih Kang. Ya silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وجعلنا من وأنزلنا من المعصرات وجعلنا وأنزلنا من المعصرات وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا Fazuku lagi ulang lagi coba dari innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wa la kitsaba Betul. Jaza min rabbika ata'an hisaba wa kulla coba gini ya. Coba ulang dari innalil muttaqina mafaza. Ini kayaknya hilang fokus nih. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wa la kitsaba jazaa'an min rabbika
عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا فذوقوا يوم فلن يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا حد رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Coba ulang lagi dari inna jahannama. Saya kira ini kayaknya saya mulai nggak beres ini dengar tadi dari sebelum innalil muttaqina sebetulnya. Coba dari inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Inna jahannama kanat mirsada. Jangan lupa nafas ya. Jangan lupa nafas. Tenang. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. La yadhuquna لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء أو وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يوم يقوم الروح والملائكة mungkin gimana nunggu adzan dulu ya. Ini mulai nggak ini udah nggak seri, udah nggak ini udah kayaknya hilang fokus ya atau gimana nih, atau emang di Anda saya sering di ayat terakhir suka ketukar-tukar. Itu ya. Sebetulnya gini, kalau punya mushaf yang terjemah ya, yang ada terjemahan di pinggirnya itu loh, itu usahakan kalau saya dia tutupin bagian ayatnya, tapi artinya dibiarin terbuka.
biar nebak-nebak ini setelah ayat ini apa gitu loh, biar inline sama artinya gitu. Itu kalau di mushaf Quran Cordoba atau apalah itu yang dia ada terjemahnya yang bagus lah itu ya, yang bagus lah itulah pokoknya ya, yang biasanya kalau ukuran A4 itu 90.000 atau 100.000-an lah, A4 apa A5 ya, A5 itu ya, itu gitu. Saya ternyata oh gini toh caranya gitu. Jadi sebisa mungkin ngafal itu sama narasinya juga gitu loh. Apa yang dipahami dari bahasa Indonesianya atau apalah itu bahasa ininya ya, gitu. Itu juga dipahami. Meskipun sebetulnya intinya itu hanya membantu aja gitu. Membantu betul. Bukan hanya membantu tapi sangat membantu memang dalam supaya ini ordernya nih ayat ini bahwa neraka itu apa namanya, inna jahannama kanat mirsoda, diawasi betul, di apa istilahnya, ada semacam pengawasan yang ketat lah seperti itu, lil-taghina ma'aba, kepada orang-orang yang at-taghina, kepada orang-orang yang maksiat gitu ya, ma'aba, tempat kembali, la bithina fiha akhaba, saya kurang tahu, kemudian la yadzuquna fiha bardan wala syaraba, la yadzuquna, mereka tidak merasakan apa-apa, fiha, di dalam neraka itu, bardan, suatu es atau dingin, wala syarabati, dan tidak ada minum, illa hamiman wa ghassaqa. Intinya hamimun itu atau hamiman itu ini apa, air panas yang mendidih yang dikiaskan kalau di Quran itu merusak ini betul, merusak otak atau apa segala macam itu ya. Yang itu jadi membayangkan itu sebetulnya sudah ngeri sebetulnya. Itu dari arti-arti itu ya. Kemudian ilhami wa ghassaqa jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang wifaqa. Wifaqa apa ya? Wifaqa waqqa. Bukan waqaf tapi waqqa. Itulah. Itu juga sebetulnya kosakatanya itu ini lumayan gitu. Jazaa'an wifaqa, kemudian jazaa'an wifaqa. Kemudian sebentar. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Baru bicara penyebabnya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tidak rojak atau tidak apa namanya? Tidak, intinya tidak percaya betul, mengkufuri lah. La yarjuna hisaba, terhadap hisab, wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan terhadap ayat-ayat kami dengan kedustaan yang betul-betul dusta gitu ya, kidzaba gitu ya. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, kepada segala sesuatu, ahsaynahu kami catat, kami hitung gitu ya. Kitaba sebagai catatan yang tertulis atau betul-betul kami catat gitu. Fadzuqu, maka rasakanlah, kata Allah kepada mereka ya, maka rasakanlah oleh kalian gitu. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, falan nazidakum, dan kami tidak akan menambah apapun kepada kalian illa adzaba, kecuali azab. Baru setelah itu innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya kepada orang-orang muttaqin atau orang yang bertakwa mafaza, kemenangan yang besar. Ada iqwa a'naba, kebun-kebun dan kurma-kurma gitu ya. Gitu-gitulah, pohon-pohon lah gitu ya. Nah, itu juga ini apa namanya, sebagai alat bantu yang sebetulnya sangat berguna gitu loh. Gitu. Ya punya ya Quran terjemah yang, atau kalau saya nggak punya memang kebetulan udah saya sumbangin ke siapa udah kasih siapa, cuma saya punyanya yang Quran yang tanpa terjemah gitu ya. Tapi setidaknya kalau punya Quran terjemah itu kita bisa kasih tahu apa, bisa caranya itu gini, terjemah di pinggir itu tutupin apa mama, selain terjemahan di pinggir itu biarin yang ayatnya tutupin gitu. Tuh. Biar kita bisa nebak-nebak nih gitu. Ini katanya apa, ini ayatnya apa, kalimat ayatnya apa gitu. Seperti itu ya. Oke. Gimana? Itu satu saran ya. Tuh, yang bisa dicoba, bisa di ini ya. Seperti itu. Tidak hanya ketika mungkin untuk prioritasnya sekarang yang mempertahankan hafalan yang atau meraih hafalan yang agak kurang kuat itu menjadi lebih kuat lagi lah, mungkin bisa. Oke, mungkin coba diulang lagi buat saat ini di inna jahannama kanat mirsada.
Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha barran wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adzaba ya yauma yaqumur Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa. inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a akhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Cukup atau lanjut? Cukup boleh kan? Oh, cukup dulu ya. Oke, boleh nggak apa-apa. Itu ya. Dari apa yang saya itu tadi, paham nggak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin belum paham, belum terlalu ini. Sekarang itu ada targetnya nggak, Kang? Sebetulnya nggak ada. Lebih ke membantu aja sih sebetulnya. Apa namanya? Lebih ke apa yang memang dirasa mampu untuk dihafal, atau istilahnya begini, apa namanya, nanti sebetulnya di akhir ini, di akhir di akhir 10 pekan ini itu lebih nanti ada yang ini, yang mungkin dari beberapa dari kalian yang bisa jus 30 secara penuh gitu ya, itu yang dapat sertifikat itu seperti itu, yang dapat sertifikat. Tetapi itu pun dengan ujian, betul-betul ujian. Kalau saya ujiannya, kalau semester kemarin ya, itu coba baca semua dari Anaba sampai Anas bil ghaib, tanpa lihat ini ya, tanpa lihat mushaf ya, seperti itu. Kalaupun ada salah nggak apa-apa, masih oke lah. Tetapi salahnya yang lebih ke nggak ngeblank, nggak apa gitu ya, itu oke lah, apa gitu. Ketika udah ada koreksi, itu inget lagi, nah itu udah cukup lah gitu. Paling tinggal itu jadi dasar atau jadi landasan lah buat berikutnya untuk terus mempertahankan itu. Nah, tetapi bagi yang belum bahkan sampai pada pekan ke-10, pekan terakhir jatah kita ya, belum sampai kepada juz 30 yang sepenuhnya itu dari Anas Basani Anas, nggak apa-apa juga sih gitu, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Intinya sertifikat segala macam ada, biasa aja lah gitu ya. Kalau memang dirasa hafalannya nggak cukup banyak atau nggak cukup segitu, nggak apa-apa juga sih gitu, nggak apa-apa. Paling pesan saya gini ke teman-teman semua lah gitu ya, itu hafalan yang sudah pernah diraih atau yang memang dihafal ya gitu ya, itu dipertahankan betul. Nah, misalkan tambah sibuk nanti ya, tambah sibuk, tambah banyak urusan, tambah riweh gitu kan, itu mungkin dirasa nggak akan pernah nambah lagi nih gitu seumur hidup gitu ya. Tetapi dari yang sudah pernah dihafal itu aja yang dipertahanin gitu loh, nggak apa-apa gitu. Itu sih Mas Mufti.
Seperti itu. Berarti pertemuan terakhir itu pertemuan 10 ya Bang. Sekarang Iya, berarti pertemuan 1. 1. Berapa 1 lah seperti itu ya. Oke. Oke. Gitu. Jadi nggak apa-apa sih. Misalkan ada apa namanya, misalkan dalam kasus yang terburuknya misalkan Mas Mufti misalkan nggak nambah-nambah hafalan lagi misalkan setor aja apa nambah terus gitu sampai pertemuan 10 gitu nggak apa-apa itu ketika memang dirasa itu dalam kondisi yang terburuk ya sampai nggak bisa nambah-nambah hafalan lagi sampai nggak inget lagi nggak fokus lagi gitu ya seperti itu tapi mudah-mudahan bisa ya. Nah kalau yang saya ini kelihatan ya Kelihatan. ya maksud saya itu gini apa namanya yang ayat yang seperti ini kira-kira terjemahannya itu ada pinggir-pinggirnya di sini ya di kanan atau kiri gitu ya atau sampai di bawah gitu ya. Nah tutupin yang bagian ayatnya ini tetapi biarin yang bagian terjemah. Nah itu kira-kira gimana caranya supaya bisa istilahnya kosakatanya apa untuk arti yang itu gitu terjemah yang di itu nanti kan kita baca kalimatnya seperti apa itu kita juga nebak-nebak nih kalau misalkan betul-betul nggak bisa banget buka lagi tutup lagi ya apa lah gitu ya gitu sambil itu juga sarana untuk nabung kosakata juga sebetulnya banyak kalau juz 30 juz 9 itu banyak kosakata yang aneh-aneh gitu agak lain dengan Al-Baqarah yang dia lebih apa ya mungkin panjang tetapi kosakatanya nggak terlalu kaya nggak terlalu banyak yang banyak itu yang di belakang justru seperti itu. Apa ya namanya apa yang kita sebetulnya yang cari-cari itu ya yang katanya sebagai obat hati atau pembuat hati itu ya kan salah satunya ialah membaca Quran beserta maknanya. Nah itu mudah-mudahan bisa sampai ke situ tuh. Itu. Sampai ke situ. Bisa sampai ke kita baca Quran itu atau kita menghafal ayatnya itu sekalian sama konteksnya ini ayatnya tentang apa. Terus ini tentang adab atau penghuni neraka biasanya ada penghuni surga gitu ya yang itu di entah itu dulu yang mana duluan gitu itu bermacam-macam tergantung pada suratnya kalau mungkin kita pernah tahu soal waqiah itu malah ahli surganya yang dulu yang diceritain ahli nerakanya belakangan gitu. Atau surat apa misalkan yang lain ya oke. Kan berarti seorang kayak gini tuh tiap minggu yang udah dijadwalin atau bisa bebas gitu Bang? Nah, oke. Sebetulnya bergantung kepada ketersediaan waktu dari masing-masing ya, dan juga saya ya. Gitu. Jadi sampai bisa ketemu saat dan waktu seperti ini. Seperti itu. Nah, salah satu yang saya siapkan itu kan kayak gini. Nah, itu loh. Jadi saya juga membuat seperti ini. Gitu. Ini kan tadi An-Naba ya. Seperti itu. Jadinya jam 15 tadi ya. Seperti itu. Ini udah apa namanya catatan-catatan dari peserta-peserta semester kemarin ini yang di bawah-bawah itu masih saya simpan gitu loh. Begitupun akan saya ini kan juga di semester ini juga lah. Terusin lah. Itu ya. Jadi lebih ke kapan waktu yang mungkin ada rencana dari Mas Mufti dan juga teman-teman yang lain rencanakan, saya coba mengatur waktu lah seperti itu ya. Kebetulan hari ini saya nggak ada rapat di kerjaan, nggak ada ke kantor juga, di rumah aja hari ini. Mungkin besok agak lebih sibuk lah besok. Karena memang saya di kantor besok. Sekarang nggak gitu kebetulan. Ya, ada lowong nih. Apa sih? Jadi betul-betul kondisional, betul-betul situasional. Setidaknya ada rencana kapan Mas Mufti untuk lanjut lagi? Ada waktu yang Mas Mufti rencanakan sejauh ini setelah Rebu ini? Kapan? Sebentar lah. Termasuk ketika ada perkembangan ternyata ada acara apa misalkan yang itu memang mendadak misalkan gitu ya. Kak saling mengabarkan gitu kayak saya tadi. Saya nggak bisa asar ini, setelah asar ya nggak bisa, sebelum asar jadi bisanya. Padahal sebelumnya bilangnya setelah.
Itu kan namanya perkembangan jadwal yang memang ya apa ya, di apa namanya berkabar lah ya, gitu. Sama-sama tahu lah. Kira-kira mau kapan lagi? Misalkan di minggu depan misalkan mau 2 kali misalkan, nggak apa-apa. Atau mau kapan yang sekiranya ini mungkin kita sambil lihat sama-sama kira-kira barengan sama siapa gitu ya. Tuh, waktu yang hari sorry, hari Sabtu sore sih Kang. Sabtu besok atau Sabtu minggu depan? Sabtu ini. Sabtu ini ya. Sabtu ini Iya. tanggal 19. Saya coba lihat ya. 19 jam. Sore. Kalau habis asar bisa Kang. Kalau habis asar, kemungkinan gini, Sabtu besok itu sebelum asar juga seperti sekarang. Mungkin. Oh. Gimana? Boleh Kang. Boleh ya. 19 Maret, 15 WIB atau 14.30 mungkin ya, sekitar gitu ya. Nah, Sip. Oke. Coba. Ini ya. Dan di waktu ini. Nah, oke. Kalau Mas Mufti sekarang dari yang juz 30 di hafal itu ya, yang memang agak hilang-hilangan itu, belum ada partner ya? Belum Bang. Belum ada ya? Oh, ya udah ya, Pak. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Yang lain ada partner Kang. Yang lain tuh sebetulnya juga masalahnya sama sebetulnya. Tapi kalau kalau saya misalkan, saya itu kebetulan kan istri masih belum lulus kuliah di UIN Surabaya. Nah, itu saya tiap maghrib nelpon istri, apa fit callan ya, gitu. Istri saya bacain apa surat apa di mushaf, saya baca yang jadi hafal sambil isi sama istri. Itu sih paling kalau saya. Kalau mungkin dirasa memang apa ya, memang ya mungkin itu kalau dirasa sulit atau belum nemu nggak apa-apa sih, apa karena memang itu lebih ke memang harus dari awal niatnya harus benar kalau memang ini partner, itulah itu jangan sampai curang itu karena setidaknya tidak supaya nggak curang ya, yang kita partner itu lebih ke mempertahankan apa yang sudah ada, nggak apa-apa gitu. Saya juga sama istri sekarang ya itu fit call-nya itu lebih ke mempertahankan udah ada gitu, apalan itu belum nambah lagi, nggak bisa kayak susah gitu, susah lah gitu ya, seperti itu. Kayak gitu sih ya, kali-kali lah nanti kalau udah nikah gitu ya kan istri jadi diajakin gitu ya, apa namanya apa namanya saling lempar soal apalan atau tahfidz lah gitu nggak apa-apa, atau baca penuh gitu ya, jadi juz penuh atau apa atau setengahnya atau apa, yang itu memang diinginkan untuk istiqomah untuk ibadah harian lah, begitu sih, mau sama siapapun gitu ya, kalau memang betul-betul niat ya memang niat dari awal juga harus benar, dan juga aturan mainnya harus harus ditaati betul, berusaha untuk nanti apa namanya aturan main itu apa nanti ya. Oke, seperti itu sih. Oke, gimana Mas Sufti? Si saya just 30 itu udah agak jarang itu sih Kang, jarang di luar kerjaan. Jadi kayak Atau gini, rasa iya sih. Atau misalkan ada waktu yang misalkan mau mau betul-betul direncanakan nih, mau yang memang basisnya harusnya harian, bukan mingguan, harian dari diri sendiri aja gitu loh. Mau misalkan habis maghrib atau sebelum subuh atau apa, yang itu memang komitnya itu
harus ditindaklanjuti komitmennya itu. Gitu. Ini misalkan ternyata kok tambah sibuk kok belum ini, itu mungkin urusan berikutnya ya. Itu pun juga berkembang gitu loh, dinamis gitu loh. Dan misalkan baca misalkan tiap habis maghrib atau tiap habis sholat apa misalkan, itu pun nggak usah banyak-banyak sebetulnya, lebih ke gimana yang supaya sedikit-sedikit itu bisa daily basis, istiqomahnya di situ levelnya tiap harinya itu loh, meskipun itu sedikit. Mungkin itu dimulai dari diri sendiri ya, sesuai waktunya kapan nih gitu. Karena kalau dipikir-pikir, umur kita akan bertambah, itu tambah besar tanggungannya ya, tambah besar tanggung jawabnya, apalagi yang udah nikah kayak saya, itu kan juga tambah mikirnya tambah itu, kayak nggak ada waktu lagi. Tetapi itu pun sebetulnya masih bisa dimainin sebetulnya, masih kita bisa permainkan waktu itu, jadi memanfaatkan waktu betul itu loh. Yang kita terbatas ini kan waktu ya, gitu waktu. Nah, itu mungkin makanya itu tadi sedikit, tapi kalau bisa daily basis tiap hari. Nggak peduli itu hari libur, nggak peduli itu hari raya misalkan gitu, atau mau tanggal putih, tanggal merah, tanggal hijau, tanggal apa gitu. Itu ayo gitu lah. Ya, seperti itu. Oke, mana? Kalau boleh kalau pindah surat hafalan juz itu boleh nggak? Baiknya memang berurutan sih ya, urutan tiap ini apa namanya, kalau memang kita netepin misalkan juz 30 misalkan, atau mau juz 29, gimana ya dari awal, atau dari mungkin mundur gitu ya, yang itu memang urut gitu, supaya kita itu secara sistematika Al-Quran itu ya kalau habisnya Al-Mulk itu selalu Al-Qalam. Jangan sampai ngapalin Al-Mulk, habis itu Al-Haqqah, habis itu apa gitu. Dan itu ternyata kok malah bikin kacau, itu yang jadi ribet lagi nanti urusannya. Makanya kalau misalkan juz 29 itu mau juz 9 nih, misalkan dari Al-Mulk misalkan. Setelah Al-Mulk apal, ya Al-Qalam lah gitu. Al-Qalam, Al-Haqqah, habis itu Al-Ma'arij, habis itu surah Nuh gitu ya. Gitu. Habis itu setelah surat Nuh itu surat Al-Jin. Surat Al-Jin di 29 itu wa'ana semua itu. Nah, itu gimana itu? Nggak mau Al-Muzammil aja gitu. Loh, nggak bisa, cari Al-Jinnya harus diselesaikan dulu kalau bisa. Ayo. Gitu. Nanti ntar lah kalau Al-Jinnya udah hafal betul, atau sedikit-sedikit hafal lah dari itu. Sedikit-sedikit aja gitu loh. Maksudnya mungkin masih ngawang nih, masih ini gitu. Masih apa istilahnya? Itu mungkin karena jenuh misalkan, ya nggak apa-apa Al-Muzammil, tapi setelah Al-Muzammil hafal, kembali ke Al-Jin lah, masa Al-Jinnya juga nggak dimatengin juga gitu loh. Makanya sebetulnya ini masih lebih luas loh daripada guru-guru tahfidz yang memang betul-betul harus menekankan wah ini harus urut nih. Jangan sampai urutan-urutan yang sudah dihafal itu jadi kacau hanya karena pengennya surat lain, pengennya surat yang enak-enak itu ya. Kecuali ketika memang diniatkan tidak untuk menghafalkan satu juz yang tertentu ya. Mau cuma hafal surat Yasin doang, atau surat Al-Kahfi doang, atau surat apalagi yang memang itu surat pilihan, itu silakan. Yang memang niatnya tidak untuk hafalan satu juz per juz ya, tapi hanya per surat pilihan saja. Yang itu tersebar letaknya, itu silakan. Tapi kalau memang niatnya hafalan satu juz, betul, satu juz ya, itu memang harus diikuti alur urutannya ya, harus diikuti. Supaya dalam juz itu nggak kacau urutannya. Apalagi kalau nanti lebih advance lagi ilmunya. Selain ilmu tajwid ini, boleh jadi nanti ada ketertarikan belajar ilmu qiraat misalkan. Bahasan tentang ilmu qiraat atau sistem tajwid itu mesti dimulai dari Al-Baqarah atau Al-Fatihah ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Dan itu
kalau di literatur-literatur yang seperti itu orang akan bingung kalau mulai dari tengah, harus mulai dari awal gitu, sesuai urutan. Gitu. Terutama kalau di urusan tajwid itu aturan, harusnya ada aturan sebetulnya, aturan gimana sambungan dua surat. Tapi dua suratnya itu berurutan, bukan dua surat yang acak, tetapi dua surat yang berurutan sesuai mushaf. Itu ada aturannya gitu ya. Gitu. Apakah dia basmalahnya pakai basmalah apa enggak gitu ya. Gitu. Ada misalkan kalau bacaan misalkan misalkan di surat Al-Ahzab misalkan fi jidha hablum mim masadin qul huwallahu ahad, atau gimana fi jidha hablum mim masad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Itu aturan-aturan tajwid seperti itu hanya berlaku untuk dua surat yang berurutan. Makanya itu kenapa kita dan juga guru-guru kita itu lebih ke hafalan itu sesuai dengan urutan, tidak sesuai suka gua gitu loh. Gitu. Jika memang niatnya memang satu juz gitu ya, kan juz yang memang urutan itu semua aja. Gitu. Gak apa-apa, meskipun susah, namanya setiap ini juga saya misalkan hafalan juz 29 itu yang paling susah surat Al-Jin. Gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Apa-apa. Dijalani aja itu sambil dipahami lagi, baca-baca lagi narasinya seperti apa sih gitu. Bukannya gitu. Bukan kalimatnya gitu ya. Intinya lebih santai aja, tetapi istilahnya apapun yang kita raih, apapun yang kita hadapi, itu sebisa mungkin jangan sampai kita lirik-lirik yang di sana kok kayaknya lebih bagus misalkan. Enggak, yang apa yang di depan mata, apa yang kita genggam sekarang, baik itu status kemahasiswaan kita atau apa yang kita sudah aktif di organisasi mana segala macam itu kalau bisa tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Tidak sampai melirik-lirik yang sampai bikin kita nggak fokus itu loh. Itu yang kita jadi nyesel nanti khawatirnya gitu. Karena kita juga nggak fokus, nggak ini, tidak istilahnya tidak melakukan apa yang semestinya kita lakukan misalkan gitu ya. Intinya misalkan surat An-Naba ini misalkan saya kira tadi masih kurang ya, masih mesti dibaca-baca lagi. Nah, menurut saya untuk di hari Sabtu sebelum asar itu nggak apa-apa ya An-Naba lagi ya. Apa ya? Oke, nggak apa-apa sambil dibaca-baca lagi, dipahami lagi gimana narasinya, gimana alurnya. Oke, bentar lagi. Seperti Udah itu aja. Oke ya. Oke. Banyak. Oke. Kalau Mas Lutfi sendiri ada waktu yang sekarang mau dirutinkan atau memang sudah berjalan nih, sudah berlangsung. Biasanya kalau baca Al-Quran biasanya hari apa atau jam-jam kapan? Biasanya sih agak tengah malam sih. Mau tidur ya? Iya. Nggak apa-apa sih. Mungkin kalau menurut saya mungkin juga boleh tuh ditambah satu lagi, setelah bangun wudhu baca Quran atau seger-segernya itu. Tuh. Mungkin atau apakah itu sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh gitu lah. Itu boleh tuh. Karena termasuk ayah saya juga ketika dulu waktu SMA itu juga belajarnya justru setelah subuh. Karena seger-segernya itu, seger-segernya pikiran ya. Seperti itu. Apa-apalah. Sekedar itu pun nggak masalah, tetapi itu hanya saran ya. Gitu. Mungkin apakah diikuti atau tidak, silakan saja. Tapi setidaknya apa yang sudah diistiqomahkan tadi, yang katanya malam itu,
Ya lanjut aja, gitu. Jangan kendor. Oke, udah, Zulfi? Cukup? Sudah? Cukup. Oke. Bingung nanya apa juga. Kenapa? Kenapa? Bingung mau nanya apa lagi. Ya udah, berarti emang udah ya. Tidak apa lah. Oke. Mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa memanfaatkan waktu yang kita sebetulnya semakin sempit ya waktu ini. Mungkin kita punya uang banyak, tapi ternyata nggak bisa membayar waktu itu, ya buat apa juga gitu. Waktu memang karena terbatas itu. Tapi mudah-mudahan bisa memanfaatkan semuanya ada waktu apapun kesehatan ya, dan sampai betul optimal lah semuanya. Oke, alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, berarti apa namanya, Sabtu sebelum asar ya. Dan nah, oke, terima kasih sudah ini di pertemuan yang misalnya setoran yang pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Kang. Oh ya, silakan.